Salsa Lovers, kembali lagi bersama aku Resi di Masak Bareng Sajian Sedap. Salsa Lovers penasaran gak sih gimana caranya bikin bakpao pandan isi coklat yang hasilnya tuh lembut, terus mengkilap dan juga isiannya super meleleh? Kali ini aku bakalan spill gimana cara buatnya. Langsung aja kita simak videonya. Oke, di depan aku udah ada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bakpao pandan isi coklat. Langsung aja kita sebutin satu persatu. Di sini untuk adonan bakpaonya ada 225 gram tepung terigu protein rendah, lalu ada 50 gram tangmin, lalu ada 1,5 sendok teh ragi instan. Di sini juga kita pakai baking powder setengah sendok teh, lalu ada 15 gram susu bubuk. Selanjutnya di sini ada 50 gram gula tepung, lalu ada 1 buah putih telur. Di sini juga ada 115 ml air es, 20 gram mentega putih, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir ada setengah sendok teh pasta pandan. Dan untuk bahan isiannya kita cuma pakai 2 bahan aja, ada 100 gram susu cair dan juga ada 200 gram dark cooking coklat. Oke, bahannya udah lengkap, sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Nah, yang pertama kita buat adalah bahan isiannya dulu ya Salsa Lovers ya. Jadi di sini aku isinya cuma pakai 2 bahan, ada susu cair, langsung aja kita masukkan. Dan juga dark cooking coklat, tapi si susu cairnya ini mau aku didihkan dulu. Nah, di sini kenapa kita nggak pakai dark cooking coklat aja? Karena kita tuh mau dapet efek coklatnya tuh nanti yang meleleh-meleleh gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya menggunakan dark cooking coklat, ketika bakpaonya udah dingin, nanti tuh isiannya jadi keras. Nah, itu kenapa di sini aku tambahkan susu cair. Jadi hasilnya tuh jauh lebih lembut dan pastinya kalau dinikmati dalam keadaan panas, dia tuh akan lumer-lumer gitu nih Salsa Lovers. Ini kita didihin dulu ya, kalau dia udah mendidih, baru nanti aku masukkan si dark cooking coklat. Nah, ini susu cairnya udah mendidih, langsung aja aku masukin coklat masak pekatnya. Ini aku potong-potong jadi supaya dia lebih memudahkan proses pelelehannya. Ini kita aduk-aduk. Kalau udah tercampur rata semuanya, si coklatnya udah meleleh, tinggal kita matikan aja. Nah, ini coklatnya udah meleleh semua. Sekarang tinggal aku matiin apinya, terus tinggal kita sisihkan. Ini masih harus aku diemin dulu di dalam kulkas ya Salsa Lovers. Jadi supaya dia tuh nanti hasilnya ngeset, terus jadi lebih gampang lagi waktu diisi ke dalam si adonan bakpaonya. Ini aku pindahin aja ke mangkuk. Ini kita diamkan dulu di suhu ruang sampai si uap panasnya benar-benar hilang, baru selanjutnya nanti aku masukkan ke dalam kulkas. Terus ya Salsa Lovers, isian coklat ini nggak cuman bisa untuk bakpao, ini mau dijadikan selai untuk roti tawar bisa. Terus dia juga bisa disimpan jauh lebih lama lagi. Kalau Salsa Lovers mau menyimpannya, cukup disimpan di dalam wadah yang kedap udara, di dalam toples gitu atau di dalam jar. Terus selanjutnya tinggal disimpan dalam kulkas, itu bisa bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Sekarang lanjut, aku mau bikin adonan bakpaonya. Jadi yang pertama di sini bakalan kita masukin semua bahan-bahan keringnya, ada tepung terigu. Tinggal kita campur aja semua jadi satu ya Salsa Lovers. Di sini aku pakai standing mixer. Kalau Salsa Lovers di rumah mau pakai hand mixer juga boleh banget, tapi pakai mata mixernya tuh yang spiral ya. Oke, di sini tadi udah aku masukin tangminnya, terus aku masukin lagi susu bubuk, gula halus. Nah, di sini baking powder dan juga ragi instannya langsung aku masukin aja ya. Jadi semuanya kita campur jadi satu. Di sini ragi instannya aku pakai 1,5 sendok teh. Oke, selanjutnya di sini aku mau pakai baking powder. Nah, di sini baking powdernya kita pakai setengah sendok teh aja. Nah, penggunaan si ragi instan dan juga si baking powdernya ini penting banget ya Salsa Lovers. Jadi nanti si baking powder dan juga ragi instannya ini bakalan bantu si adonannya supaya dia tuh nanti mengembang dengan sempurna. Ini kita kocok sampai dia tercampur rata aja, nggak usah lama-lama. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita bisa sambil masukkan si putih telur. Oke, setelah putih telur masuk, langsung kita masukkan juga air es. Nah, di sini kenapa aku menggunakan air es? Karena kan kita di sini digilingnya menggunakan mesin ya Salsa Lovers. Nah, proses penggilingan mesin ini nanti bisa bikin adonannya jadi anget. Nah, untuk menurunkan suhu kita bisa tambahkan si air dingin ini. Nah, ini airnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Oke, kalau udah langsung aku masukin juga si pasta pandan. Ini kita pakai setengah sendok teh aja. Nah, kalau udah kalis, yang terakhir kita masukkan mentega putih dan juga garam. Nah, mentega putih dan juga garam ini kita masukkan terakhir karena dia sifatnya, apalagi garam ya, dia tuh sifatnya menyerap air. Jadi dia harus kita masukkan terakhir. Kalau misalnya kita masukkan dari awal, nanti adonannya itu bisa jadi kering, jadi nggak lembut lagi hasil akhirnya. Nah, ini bisa dilihat ya Salsa Lovers, dia itu udah mulai kalis. Selanjutnya tinggal kita masukkan garam dan juga si mentega putih.
Ini garam, mentega putih. Nah, kalau udah garam dan juga mentega putihnya masuk, ini nggak cuma sampai kalis, tapi harus benar-benar sampai elastis. Jadi supaya nanti adonannya tuh hasil akhirnya benar-benar lembut. Nanti aku bakal tunjukin ke Salsa Lovers gimana hasilnya setelah adonannya itu elastis. Nah, untuk penggilingan ini speednya pakai speed sedang aja, cukup ya Salsa Lovers. Oke Salsa Lovers, ini aku mau cek dulu ya adonannya udah elastis apa belum. Nah, ini kita ambil sedikit adonan. Ini bisa kita lepas ya. Ini mau aku cek. Kalau misalnya dia kita lebarin. Nah, kalau misalnya kita lebarin kayak gini, posisinya dia nggak gampang sobek ya Salsa Lovers. Nih, tuh kelihatan kan ya. Ini artinya si adonannya tuh dia udah elastis. Terus dia tuh udah, jari-jari aku tuh udah nerawang tuh. Kelihatan nggak? Oke, ini kalau udah elastis kayak gini, bisa kita ambil adonannya. Terus akan kita resting selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini kita rapatkan dulu ya semua bagiannya, kita padat-padatkan. Terus pastikan bagiannya itu semua permukaannya tuh harus benar-benar mulus kayak gini. Dan bagian bawahnya tuh tidak ada yang terbuka ya Salsa Lovers, jadi supaya udaranya tuh dia mengikat di dalam, jadi dia bisa mengembang dengan sempurna. Kalau udah kayak gini bisa kita tutup menggunakan kain atau menggunakan plastic wrap juga boleh. Nih aku pakai plastic wrap. Yang penting dia jangan sampai terkena udara luar, karena kalau misalnya dia terkena udara nanti adonannya tuh jadi akan kering. Oke. Oke Salsa Lovers, nih adonannya udah aku diemin tadi selama kurang lebih 30 menit ya. Dia kelihatan udah mengembang 2 kali lipat. Sekarang mau langsung aku kempeskan adonannya, terus habis itu kita potong timbang. Oke, ini kita buang dulu semua udara-udara yang ada di dalam. Kalau udah tinggal kita timbang. Ini aku mau timbang per piecesnya 25 gram. Nah, ini udah 25 gram, sekarang tinggal kita rounding ya, tinggal kita bulat-buletin. Nah, kalau udah kita rounding gini, tinggal kita taruh, terus kita lakukan sampai semua adonannya habis, dan itu harus kita istirahatkan lagi selama 10 menit, baru nanti kita kasih isian. Nah, ini adonannya udah aku istirahatkan selama 10 menit ya Salsa Lovers. Jadi tadi tujuannya kenapa setelah kita rounding, setelah kita bulatkan, kita istirahatkan lagi 10 menit. Jadi supaya adonannya tuh jauh lebih rileks lagi, jadi nanti kalau kita bentuk-bentuk itu gampang. Nah, sekarang aku ambil ya, ini udah 10 menit. Ini tinggal kita pipihkan aja adonannya. Terus setelah kita pipihkan, kita kasih isian. Ini isiannya yang tadi udah aku simpan di dalam kulkas nih Salsa Lovers. Jadi dia tuh agak setengah padat kayak gini ya. Nah, biar lebih memudahkan, Salsa Lovers bisa menggunakan piping bag kayak aku sekarang nih, plastik segitiga. Jadi nanti masukinnya tuh tinggal ditekan-tekan aja. Ini udah kita pipihkan kayak gini. Terus tinggal kita kasih isiannya seperti ini. Oke. Selanjutnya tinggal kita tutup. Nah, untuk ngisinya tuh jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga ya Salsa Lovers, karena kalau misalnya dia terlalu banyak, nanti pada saat dikukus, kalau bagian permukaannya juga dia nggak terlalu rapat, nanti dia bisa pecah. Oke, ini kita rapikan bagian ujungnya, baru kita rounding lagi. Kita bulat-bulatkan. Terus untuk membulatkannya itu harus benar-benar bagian lapisan atas itu harus benar-benar rata ya. Jadi jangan sampai permukaannya tuh nggak rata, karena nanti ini juga yang menentukan hasil akhirnya nih Salsa Lovers. Nah, kalau udah kita rounding kayak gini dan permukaannya udah licin lagi Salsa Lovers, tinggal kita kasih kertas untuk bakpao, khusus bakpao ini biasanya di pasar-pasar tradisional banyak ya. Nah, tinggal kita tutup kayak gini. Terus setelah kita kasih alas, tinggal kita taruh, terus kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Ini bakpaonya yang tadi udah kita rounding, udah kita isi, udah kita diemin juga selama 30 menit. Sekarang langsung aku buka aja. Ini kata dia Salsa Lovers, dia itu ukurannya lebih besar dari yang tadi sebelumnya. Terus satu lagi dia tuh jadi kayak udah ginu gitu ya, dipegang udah lembek. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita masuk ke proses pengukusan. Nah, ini Salsa Lovers, kukusannya udah aku panasin. Tuh kelihatan ya, dia udah ngebul banget. Sekarang tinggal kita masukin aja bakpaonya yang udah kita diemin tadi. Nah, untuk proses pengukusan ini memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Salsa Lovers. Jadi ngukus bakpao tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, ini waktu bakpaonya ditata, ini jangan terlalu dempet, karena nanti pada saat proses pengukusan si bakpaonya akan mengalami proses pengembangan lagi. Jadi kita kasih space jarak bakpao yang satu dengan bakpao yang lainnya. Terus satu lagi, untuk ngukus bakpao itu nggak perlu lama-lama, cukup 8 menit aja. Ini tunggu ya, aku tata dulu semuanya. Oke. Ini udah masuk semuanya, kita tutup. Terus kalau udah ditutup jangan pernah dibuka-buka lagi ya Salsa Lovers sampai 8 menit, baru selanjutnya nanti si bakpaonya itu baru bisa kita buka. Ini langsung aja kita kukus.
Terus hal lain yang harus diperhatikan ya Sasolvers, di sini kan aku ngukusnya pakai langseng ya. Jadi dia itu ada sudut di sisi-sisi keempat sisinya. Nah, tujuannya si sudut ini dia akan mengalirkan air. Jadi airnya itu nggak akan menetes ke bakpaunya. Kalau Sasolvers di rumah menggunakan kukusan biasa yang dandang gitu yang bulat, Sasolvers bisa menggunakan kain di atas tutupnya. Jadi supaya si uapnya itu nggak menetes ke bakpau. Karena kalau uapnya menetes ke bakpau, nanti bakpaunya itu dia nggak akan bisa mengembang dengan sempurna. Ini udah 8 menit dikukus ya Sasolvers. Ini langsung aku matiin aja apinya. Terus untuk buka tutup pancinya tuh harus pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai ada uap yang menetes ke atas si bakpaunya. Oke. Nah, tuh. Kelihatan kan dia bener-bener hasilnya tuh bener-bener mengkilap banget ya Sasolvers. Ini langsung aja mau aku keluarin satu persatu. Ini tinggal kita keluarin aja dari kukusan ya Sasolvers. Oke. Hati-hati ini agak sedikit panas ya. Oke, ini terakhir. Udah jadi deh bakpao pandan isi coklatnya. Sekarang tinggal kita icip-icip ya Sasolvers. Sekarang aku udah duduk, aku udah siap buat icip-icip bakpao yang tadi udah kita buat. Ini langsung aku ambil ya. Ini bisa dilihat ya Sasolvers, permukaannya tuh bener-bener yang super duper licin dan juga glowing banget. Sekarang kita belah. Meleleh banget kan tuh. Bisa lihat ya Sasolvers, coklatnya bener-bener melted. Ini langsung aja mau aku cobain. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sumpah ya, ini tuh bakpaunya super duper lembut banget. Terus si coklatnya itu bener-bener yang nyoklat banget. Terus meleleh gitu kan, jadi enak parah sih ini. Jadi kalian wajib banget recook resepnya di rumah. Terus kalau udah recook langsung aja mention atau tag akun sosial medianya Sajian Sedap. Aku lanjut makan dulu ya. Oke Sasolvers, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Sajian Sedap. Jangan lupa juga untuk turn on notification agar kalian gak pernah ketinggalan setiap Sajian Sedap upload video baru. Aku Resti pamit undur diri, sampai ketemu di resep berikutnya. Bye-bye. Itu tadi resep ala Sajian Sedap. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya. Kreasi mantap ya Sajian Sedap.